Shalom, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya berharap rekan-rekan mengalami satu sukacita, meskipun secara fisik mungkin saat ini tengah mengalami satu persoalan, satu masalah, tidak ada kebebasan, tapi biarlah kiranya di dalam hati kita ada sukacita. Pertama, salam kenal dari saya, Antonius Surya Cahyadi. Saya dari Badan Pelayanan Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Bandung. Orang biasa memanggil saya Surya. Oleh karena itu, kalau nanti satu ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berjumpa secara fisik, rekan-rekan boleh memanggil saya Kak Surya, boleh memanggil saya Pak Surya atau Bro Surya juga nggak masalah. Semoga kita diberi kesempatan oleh Tuhan, entah kapan. Tapi satu ketika semoga Tuhan izinkan kita bertemu, sehingga kita bisa saling bertukar pikiran, sehingga kita saling membagikan pengalaman, membagikan satu kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah kita alami. Hari ini saya ingin memberikan satu renungan bagi rekan-rekan yang saya kasih tema, masih ada kesempatan. Artinya, seberapapun kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk kita kembali kepadanya. Untuk kita berubah, berbalik, supaya kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saya ajak rekan-rekan untuk membaca kitab suci. Kalau yang saat ini tengah memegang kitab suci, atau kitab sucinya berada dekat teman-teman, silakan diambil. Kita akan baca bersama-sama. Meskipun saya tidak bisa mendengar suara teman-teman, tapi pada saat teman-teman membaca, pada saat teman-teman bersuara, saya percaya Tuhan mendengar. Mari kita buka kitab suci kita dari Injil Lukas bab 15, ayat 11 sampai dengan ayat 32. Injil Lukas bab 15, ayat 11 sampai dengan ayat 32. Judul perikop dari Injil ini yang mau kita baca ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai dengan ayat 32. Saya baca, rekan-rekan juga di sana ikut membaca. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya,
dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia datang pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang firman Tuhan ini, saya mau sedikit sharing, saya mau sedikit cerita pengalaman saya pada saat saya berkunjung ke salah satu penjara di kota Bandung. Saat itu saya juga membawakan renungan. Hanya tidak online ya, tapi offline karena belum masa Covid. Ya. Di situ kami beribadah bersama, memuji Tuhan bersama, lalu saya memberikan renungan, lalu setelah itu juga kita akhiri ibadah itu, lalu setelah ibadah itu berakhir, kami makan siang bersama. Tidak ada batas di antara kami, di antara saya dengan orang-orang yang saat itu setengah menjalani tahanan. Tidak ada batas. Kami semua satu keluarga, kami makan bersama, kami berkumpul, kami duduk bersama, kami ngobrol. Dalam obrolan itu saya mencoba bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan mereka bisa masuk ke dalam tahanan, ke dalam penjara ini. Macam-macam peristiwa, macam-macam kejadian yang mereka lakukan sehingga mereka masuk ke dalam penjara. Ada yang melakukan pembunuhan. Dia membunuh seorang perawat karena dia tidak terima ayahnya meninggal pada saat dirawat. Dia menganggap itu kesalahan perawatnya. Lalu dia pegang perawat itu, dia benturkan kepalanya ke tembok sampai dia meninggal. Akhirnya dia ditangkap, disidang, diadili, dan dijatuhi hukuman penjara. Saya tidak tahu berapa tahun dia dijatuhi hukuman. Lalu ada juga yang masuk penjara karena melakukan pelecehan seksual, melakukan pemerkosaan. Ada juga yang masuk ke sana karena mencuri, karena merampok, karena berbagai macam hal. Bahkan ada yang cerita kepada saya, Pak, saya ini korban fitnah dari orang lain. Rekan-rekan, saya mau berkata apa? Mereka bisa masuk ke dalam tahanan itu, mereka bisa masuk ke dalam penjara itu, karena ada satu peristiwa, ada satu kejadian yang mereka lakukan, sehingga mereka secara hukum harus mengalami hal seperti itu. Mungkin saat ini peristiwanya sama dengan yang teman-teman alami. Teman-teman saat ini ada di dalam satu penjara, ada dalam rumah tahanan. Pasti ada satu peristiwa yang mendahulunya. Sehingga di dalam sidang pengadilan memutuskan rekan-rekan harus masuk ke di dalam penjara. Saya tidak tahu berapa lama teman-teman dijatuhi atau divonis hukuman ini. Mungkin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, atau sekian tahun, saya tidak tahu. Gitu ya. Lalu yang menarik teman-teman, saya lanjutkan obrolan saya dengan teman-teman yang pada saat kami makan siang bersama tadi. Lalu saya katakan kepada mereka, bagaimana sekarang? Gitu ya. Apa sikap mereka atau apa yang mereka lakukan pada saat mereka sekarang dalam penjara?
Sebagian besar bahkan hampir seluruhnya mengatakan, Pak, kami menyesal. Kami menyesal, kami bertobat. Lalu saya katakan, kenapa? Kenapa waktu Anda lakukan kejadian itu, Anda tidak pikirkan dulu? Lalu dia katakan, itulah Pak, kami tidak bisa menguasai diri. Tidak ada penguasaan diri di dalam diri kami. Akhirnya inilah konsekuensi yang harus kami alami. Konsekuensi yang harus kami jalani sehingga kami harus masuk di dalam penjara ini. Oke, lalu apa rencana ke depannya? Saya katakan begitu, saya bertanya kepada mereka begitu. Lalu mereka bertanya, Pak, begitu kami keluar dari penjara ini, dari rumah tahanan ini, kami akan berubah. Kami tidak mau lagi kepada kehidupan kami yang lalu. Tapi kami akan terus berjalan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Saya katakan puji Tuhan, ada satu kesadaran. Nah, mungkin peristiwa yang mereka alami pada saat saya ngobrol itu agak mirip dengan peristiwa yang tengah teman-teman alami. Saya mengajak teman-teman, mari kita renungkan firman Tuhan yang tadi kita baca ini. Yang tadi kita baca bersama, yang saya kasih tema masih ada kesempatan. Meskipun rekan-rekan, meskipun teman-teman saat ini berada di dalam penjara, tetapi Tuhan selalu memberi kesempatan kepada teman-teman untuk bertobat, untuk berubah. Kalau pada saat rekan-rekan mendengarkan video ini, menonton video ini, mendengarkan renungan yang saya bawakan ini, lalu teman-teman ada di dalam pikiran, dalam hati teman-teman, oke, saya mau bertobat, saya mau berubah. Saya acukan 2 jempol untuk teman-teman. Kenapa? Seperti yang dialami oleh si bungsu ini dalam firman yang kita baca tadi. Bagaimana si bungsu ini meminta harta warisan kepada ayahnya, sementara itu belum saatnya untuk dibagikan. Karena ayahnya masih hidup. Harta warisan itu baru diberikan kalau ayahnya sudah meninggal. Tetapi karena kebaikan ayahnya, lalu ayahnya bagikan juga. Setelah si anak bungsu ini menerima harta bagiannya itu, dia pergi. Artinya apa? Dia menjauh dari ayahnya. Dia menjauh dari ayahnya, dia tidak bisa menguasai diri, dia tidak bisa mengontrol diri. Akhirnya apa? Harta yang dia terima itu dia boroskan. Bahkan di bagian lain, di bagian menjelang akhir tadi dikatakan apa? Dia berfoya-foya dengan para pelacur. Artinya apa? Dia menerima sesuatu yang belum saatnya harus dia terima, yaitu warisan. Lalu dia pergi menjauh dari Tuhan, menjauh dari Bapaknya. Lalu dia tidak bisa mengontrol diri, akhirnya semuanya dia habiskan. Bahkan di situ dikatakan, kemudian datanglah malapetaka di negara itu dan dia tidak punya uang lagi, dia hidup dengan keadaan sangat melarat. Saya mau katakan apa? Kehidupan dia sangat menderita. Dia menderita. Untuk makan aja dia susah. Nah, penderitaan yang dialami oleh si bungsu ini mungkin sama dengan penderitaan yang tengah rekan-rekan alami. Saat ini rekan-rekan mungkin tidak bisa makan seenaknya, tidak bisa bebas, tidak bisa pergi semaunya. Semuanya serba dibatasi. Mungkin sama dengan yang dialami oleh si bungsu ini. Tetapi kita lihat lebih jauh dari pengalaman si bungsu ini. Pada saat dia mengalami hal seperti itu, pada saat dia mengalami penderitaan seperti itu, timbul kesadaran di dalam dirinya bahwa orang yang dekat dengan Bapaknya, orang yang dekat dengan Tuhan, hidupnya mengalami sukacita. Mereka tidak kekurangan makanan di dalam kisah itu, sementara si bungsu ini kekurangan makanan. Atau dengan kata lain, orang-orang yang masih dekat dengan Bapaknya, orang-orang yang masih dekat dengan Tuhan, hidupnya bersukacita, sementara dia jauh dengan Bapaknya, sementara orang-orang yang jauh dengan Tuhan, hidupnya mengalami satu penderitaan. Akhirnya timbul kesadaran di dalam dirinya, aku harus kembali ke rumah Bapa. Aku harus kembali kepada Tuhan, aku harus mendekatkan diri, aku harus berkumpul kembali dengan Bapa. Nah, pada saat dia timbul kesadaran seperti itu, lalu dia lakukan semuanya itu. Sekali lagi saya katakan kepada teman-teman, kalau pada saat teman-teman menonton video ini, melihat video ini, lalu timbul kesadaran dalam diri teman-teman, aku harus berubah. Kenapa? Karena orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang bersama dengan Tuhan, hidupnya mengalami sukacita, hidupnya mengalami kebahagiaan.
Dan kalau teman-teman memutuskan itu, bertobat pada saat ini juga, mau kembali lagi berkumpul dengan Tuhan, mau mendekatkan diri lagi dengan Tuhan, sekali lagi saya acungkan 2 jempol. Artinya apa? Rekan-rekan sudah mengambil satu sikap, sudah mengambil satu keputusan yang luar biasa. Dan ingat, Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Dan tidak cukup berhenti pada niat. Tidak cukup berhenti kepada keinginan. Seperti yang dilakukan oleh si bungsu ini. Begitu dia ada kesadaran, begitu dia ada keinginan untuk kembali lagi kepada bapaknya, dia tidak berhenti di situ, tapi dia lakukan. Nah, kalau teman-teman saat ini sudah ada niat, sudah ada keinginan untuk bertobat, untuk kembali lagi ke jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita, tidak cukup berhenti di situ. Tapi mari kita lakukan. Mari kita lakukan supaya kita betul-betul bisa berkumpul kembali dengan Tuhan, supaya kita bisa betul-betul lagi mengalami sukacita. Apa yang harus kita lakukan? Bukan hanya niat tadi saya katakan, tapi harus kita lakukan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya mengajak teman-teman untuk melihat satu kisah dari satu orang yang bernama Archie William. Satu kisah dari seorang yang bernama Archie William. Pada saat itu Archie William baru berumur sekitar 20 tahunan. Dia dituduh melakukan satu pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang gadis. Gadis yang umur sekitar 25-30 tahun lah. Ya. Dia tidak melakukan semuanya itu, tapi dia dituduh melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Akibat dari tuduhan itu, rekan-rekan, kalau saya cerita dengan singkat, akibat dari tuduhan itu dia divonis dijatuhi hukuman 80 tahun. Dan dia dimasukkan satu penjara yang penghuninya adalah para penjahat kelas kakap. Ya. Sangat menyeramkan bagi dia. Dan dia harus menjalani hukuman 80 tahun, vonis 80 tahun, sementara dia tidak melakukan semuanya itu. Satu ketika ada seorang bertanya kepada Archie William itu, apa yang Anda lakukan sementara Anda di dalam penjara? Dan Anda akan menjalani itu selama 80 tahun ke depan. Yang Archie William lakukan adalah, pertama, dia katakan, meskipun tubuh saya, meskipun fisik saya di dalam penjara, tapi tidak saya biarkan pikiran saya ikut di dalam penjara. Artinya apa? Dia bebaskan pikiran dia. Karena penjara tidak bisa membataskan pikiran seseorang. Dia bebaskan pikirannya, dia barui terus pikirannya dengan cara apa? Dengan cara dia baca kitab suci. Dia baca kitab suci, dia mendekatkan diri kepada Tuhan, dia tahu rencana Tuhan, dia tahu keinginan Tuhan, dia tahu apa yang Tuhan mau harus dia lakukan. Dia mendekatkan diri. Dia baca firman Tuhan di sela-sela kesempatannya, di sela-sela waktu dia sambil menjalani penjara itu. Lalu dia berdoa. Yang pertama. Lalu yang kedua, kalau Archie William katakan ini salib, karena dia mengalami penderitaan, dia mengalami vonis penjara 80 tahun, sementara dia tidak bersalah. Itu bukan dia lakukan. Dia katakan ini adalah salib. Lalu dia katakan apa? Saya jalani salib ini dengan sukacita. Kembali saya katakan, jangan biarkan pikiran kita ikuti penjara. Lalu dia menaruh harapan hanya kepada Tuhan, karena dia percaya hanya di dalam Tuhan Yesuslah ada harapan. Dia coba itu, dia lakukan semuanya itu. Hasilnya rekan-rekan, satu ketika ada penelitian ulang, ada pemeriksaan ulang, dan dia dinyatakan tidak bersalah. Meskipun dia akhirnya mengalami harus masuk penjara dulu sekian lama, tapi dia tidak menjalani penjara itu selama 80 tahun. Dia mengalami satu kebebasan. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa, dia memperbarui terus pikirannya dengan cara apa? Dia membaca kitab suci. Dan dia tidak mau lagi kembali ke masa lalu. Dia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Dan dia menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Nah, kalau rekan-rekan hari ini pada saat mendengarkan video ini lalu timbul di dalam hati, ya saya mau berubah. Dan perubahan itu harus kita lakukan. Lakukan dengan cara apa? Mari kita ikuti apa yang pernah Archie William lakukan. Jangan biarkan pikiran rekan-rekan masuk ke dalam penjara. Jangan menyesali masa lalu. Oke lah, masa lalu pernah ada hal-hal yang salah yang kita lakukan. Oke.
Tapi biarlah itu menjadikan satu pelajaran bagi kita. Kita akan melangkah ke depan. Karena harapan adanya di depan bukan di belakang. Mari kita perbarui pikiran kita terus. Kita gunakan setiap waktu, setiap kesempatan yang ada untuk membaca firman Tuhan. Karena dari sinilah kita akan tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan minta harus kita lakukan. Kita baca firman Tuhan ini. Di sela-sela rekan-rekan ada waktu, ada kesempatan, mungkin waktu istirahat siang atau waktu apapun juga, mari kita baca. Jangan biarkan sakit hati, jangan biarkan dendam, jangan biarkan iri hati dan sebagainya menguasai diri kita. Tapi biarlah firman Tuhan yang menguasai diri kita. Dan jangan lupa kita berdoa. Kita minta ampun kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Nah, kita lanjutkan kembali dari firman Tuhan tadi supaya kita bisa menemukan rema lebih jauh. Lalu setelah si anak bungsu ini menyadari, si bungsu ini lakukan. Dia kembali. Kita lihat dalam kisah itu, begitu bapaknya melihat anak bungsu ini kembali, dia buka tangannya lebar-lebar, dia menerima. Lalu si bungsu ini berkata, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak." Artinya apa? Dia menyadari bahwa dia telah berdosa terhadap Tuhan, juga terhadap keluarga. Nah, mungkin hal ini juga rekan-rekan sadari pada saat ini. Rekan-rekan telah melakukan perbuatan dosa terhadap Tuhan dan juga telah berdosa terhadap keluarga, mencemarkan nama keluarga. Nah, kesadaran ini, pertobatan ini yang kita sadari, lalu kita kembali lagi kepada Bapa. Bapa akan terima. Tuhan akan terima kita dengan tangan terbuka. Dan Tuhan selalu berkata kepada rekan-rekan, masih ada kesempatan bagi rekan-rekan yang ingin bertobat. Masih ada kesempatan bagi rekan-rekan yang ingin berubah, yang ingin kembali berkumpul bersama Bapa di surga. Lalu di situ dikatakan begitu anaknya pulang, lalu si anak bungsu ini dipakaikan jubah, dipakaikan cincin, dipakaikan sandal, dan disembelihkan lembu tambun. Artinya apa? Status anak yang hilang ini, si bungsu ini yang telah kembali ini, Bapak tidak pernah, orang tuanya tidak pernah memperhitungkan, tidak pernah mengingat-ingat dosa yang dilakukan oleh si bungsu ini. Rekan-rekan, saya mau katakan apa? Meskipun rekan-rekan mungkin telah melakukan dosa yang luar biasa, dosa besar yang menyebabkan rekan-rekan saat ini berada di dalam tahanan. Tapi pada saat rekan-rekan bertobat, pada saat rekan-rekan memutuskan saya akan kembali lagi kepada Bapa, pada saat rekan-rekan putuskan saya akan berkumpul kembali ke rumah Bapa, saya akan memperbarui pikiran saya akan membaca kitab suci, saya akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memperhitungkan dosa-dosa kita yang lalu. Dia hapuskan semuanya, dia lupakan semuanya. Yang dia ingat adalah anak yang hilang telah kembali. Oleh karena itu rekan-rekan terkasih, kalau anak bungsu ini dalam kisah ini kembali ke rumah Bapa, lalu Bapa terima dengan sukacita, si anak juga mengalami sukacita. Karena dia tidak mengalami penderitaan lagi, dia tidak mengalami kelaparan lagi, tapi dia akan bisa mengalami makan bersama, kumpul bersama, bersukacita bersama, mengalami kebahagiaan bersama. Hal itu juga bisa teman-teman alami. Setelah bebas dari penjara nanti, rekan-rekan bisa kumpul kembali dengan keluarga. Dan saya percaya keluarga rekan-rekan juga tidak akan memperhitungkan dosa-dosa yang lalu selama kita bertobat, selama kita berubah. Pasti tidak akan. Apalagi Tuhan yang begitu baik. Pasti tidak akan mengingat-ingat, pasti tidak akan mempersoalkan dosa-dosa yang lalu. Karena kita sudah bertobat. Anak yang hilang telah kembali. Anak yang mati telah hidup kembali. Mati secara rohani telah kembali lagi, telah hidup kembali. Tetapi kita lihat di dalam firman itu, si sulung begitu dia tahu si bungsunya telah kembali, lalu ayahnya memotongkan lembu tambun, lalu di situ dikatakan ada tari-tarian dan sebagainya. Lalu dia katakan, saya yang sudah begitu lama melayani Bapa, tetapi tidak pernah, jangankan lembu tambun, kambing pun tidak pernah dipotongkan oleh Bapa untuk dia katakanlah makan-makan bersama teman-temannya. Saya mau berkata apa teman-teman? Pada saat teman-teman bertobat, pada saat teman-teman kembali lagi
dalam kehidupan bermasyarakat nanti, mungkin ada orang-orang yang mencibir. Mungkin ada orang-orang yang tidak suka. Mungkin ada orang-orang yang telah menjatuhkan cap kepada teman-teman bahwa teman-teman adalah orang-orang jahat. Apa yang dilakukan oleh si bungsu? Si bungsu tidak melakukan apa-apa. Tetapi bapaknya membela. Oleh karena itu rekan-rekan, pada saat rekan-rekan keluar nanti, pada saat rekan-rekan nanti kembali ke masyarakat, kalau ada yang mencibir, kita tidak perlu pedulikan itu. Tapi kita tunjukkan dengan niat kita, kita tunjukkan dengan sikap kita, kita tunjukkan dengan perbuatan kita, bahwa kita betul-betul sudah berubah. Dan percayalah ada Tuhan yang selalu membela kita. Dan ini saya alami. Saya alami. Berapa kali saya mengalami satu peristiwa yang tidak menyenangkan karena ada orang-orang yang iri dan sebagainya. Saya tidak mengambil sikap apa-apa, tetapi Tuhan yang bela. Tuhan bela saya, Tuhan tunjukkan kebenarannya, Tuhan tunjukkan bahwa saya tidak melakukan hal-hal yang mereka katakan seperti itu. Akhirnya semua bisa menerima. Jadi jangan takut teman-teman pada saat teman-teman kembali ke masyarakat nanti, asalkan sudah bertobat, asalkan sudah berubah. Jangan khawatir, jangan takut karena Tuhan selalu membela. Lalu yang menarik yang saya mau katakan kepada teman-teman adalah ada dua ayat yang bunyinya sama. Di ayat 24 dikatakan, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Di ayat 32 juga dikatakan hal yang senada. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Patut bersuka cita dan bergembira karena anak atau adikmu yang telah mati hidup kembali. Artinya apa? Allah di surga, Bapa di surga, Tuhan akan mengalami sukacita kalau kita, rekan-rekan yang tadinya sudah mati secara rohani, yang karena tidak bisa menguasai diri, yang melakukan tindakan-tindakan, melakukan hal-hal yang tidak terpujilah, katakanlah seperti itu, yang menjauh dari Tuhan, sekarang kembali lagi kepada Tuhan. Yang mati rohani, sekarang bangkit, rohaninya telah hidup kembali. Dan Tuhan katakan kita patut bersuka cita, kita patut bergembira. Karena rekan-rekan telah kembali ke tangan Tuhan, telah kembali kepada jalan yang benar. Kematian rohani yang pernah kita lakukan, pada saat kita membayarnya, pada saat kita menebusnya, pada saat kita bertobat, Tuhan bersuka cita. Oleh karena itu rekan-rekan yang terkasih, melalui renungan pada hari ini saya mengajak teman-teman, mari kita kembali. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara apa? Dengan cara kita baca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya pikiran kita terus diperbaharui. Supaya kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Supaya kita lebih tahu apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita berdoa kepada Tuhan. Kita mohon ampun kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang pernah kita lakukan. Yang tidak berkenan ke hadapan Tuhan. Dan kita bertobat kepada Tuhan. Karena kita percaya di saat kita bertobat, Tuhan tidak pernah lagi memperhitungkan dosa-dosa kita yang lalu. Semuanya Tuhan hapus dan Tuhan buka tangannya dan Tuhan terima kita dengan sukacita dan rekan-rekan akan mengalami sukacita, rekan-rekan akan mengalami kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua yang ingin saya katakan juga kepada teman-teman pada saat kita bertobat, secara tidak langsung kita sudah memperbaiki nama baik orang tua yang pernah kita coreng. Tentu saja dengan kita menunjukkan, kita merubah sikap hidup kita merubah kelakuan kita, dan kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang baru. Orang-orang yang sudah hidup kembali, yang sudah mati dan sekarang hidup kembali. Yang tadinya kita hidup jauh dari Tuhan, yang tadinya kita lebih mengutamakan egois kita, lebih mengutamakan kesukaan, kepribadian kita yang tidak baik, itu semua telah mati dan sekarang kita hidup menjadi manusia-manusia yang baru, manusia yang berada di jalan Tuhan, manusia yang dibawa bimbingan Tuhan, manusia yang selalu mengarah kepada Tuhan. Kita sudah hidup kembali menjadi manusia-manusia yang baru. Di dalam lagu ada ku telah mati, ya.
Kita telah mati dan tinggalkan, kita sudah meninggalkan cara hidupku yang lama. Hidup kita yang lama kita tinggalkan. Mari kita menjadi manusia yang baru, manusia yang berjalan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena pada saat kita berjalan dengan Tuhan, pada saat kita berbahagia bersama Tuhan, sukacita juga akan melingkupi. Bukan hanya kepada diri kita, bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga bagi keluarga kita. Di akhir dari renungan ini saya mengajak teman-teman, yuk kita ambil waktu sejenak. Kita hening di hadapan Tuhan. Kita ikrarkan keinginan kita ikrarkan rencana kita untuk lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan nanti saya akan meneguhkan dengan doa. Meneguhkan rencana rekan-rekan, meneguhkan pertobatan teman-teman. Yuk kita hening sebentar di hadapan Tuhan. Silakan rekan-rekan sampaikan segala pertobatan, segala rencana rekan-rekan kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk teman-teman. Allah Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau sudah mendengarkan segala keputusan, segala rencana, segala keinginan, segala pertobatan yang teman-teman saat ini lakukan. Dan kalau saat ini teman-teman berada di dalam suasana yang tidak menyenangkan karena di dalam penjara, biarlah kiranya Tuhan Kau hibur mereka, sehingga mereka tetap mengalami sukacita, mereka mengalami satu kebahagiaan. Dan kalau mereka sudah mengambil satu keputusan untuk lebih mendekatkan diri kepada Engkau ya Tuhan, mereka mau lebih lagi membaca firman-Mu, membaca kitab suci, dan mau lebih lagi berdoa, biarlah kiranya Kau bantu mereka, agar mereka punya kekuatan, mempunyai satu keteguhan, di dalam kesempatannya mereka selalu menggunakannya semuanya itu untuk membaca kitab suci. Tuhan, biarlah kiranya juga Kau berikan kekuatan kepada mereka yang sudah bertobat, agar di dalam menjalankan masa tahanannya ini, mereka selalu bisa mendekatkan diri kepadamu, sehingga pada saat mereka keluar nanti, mereka akan menjadi manusia-manusia yang baru, karena Engkau selalu membimbing mereka. Terus bimbing mereka, terus kuasai mereka ya Tuhan, terlebih lagi jagai mereka, agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang membuat mereka jatuh kembali. Terima kasih ya Tuhan, semua doa ini ya Bapa kami aturkan kehadirat-Mu hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah mau mendengarkan renungan pada hari ini. Kiranya renungan ini, pembicaraan kita yang lebih dari 30 menit ini membawa satu rema, membawa satu tekad, membawa satu niat bagi rekan-rekan, sehingga rekan-rekan nanti menjadi manusia-manusia yang diberkati oleh Tuhan dan yang bisa bekerja di ladang Tuhan akhirnya, dan Tuhan berkati teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.